Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siswa dimanapun kalian berada tetap sehat selalu dan tetap semangat walaupun di masa COVID-19 kita selalu belajar karena belajar itu tidak henti sampai kapanpun. Oke, sekarang kita masuk di materi bab yang kelima pada pelajaran IPA listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kemarin listrik statis, sekarang listrik dinamis. Ada pertanyaan begini. Pernahkah kamu mendengar istilah listrik? Apakah kamu juga pernah mendengar istilah teknologi? Apakah kamu mengetahui apa yang dimaksud dengan listrik? Oke. Untuk membahas soal ini, kita lihat di sini dulu. Listrik ada dua. Pertama ada yang statis, yang kedua ada dinamis. Barangkali kalau ditanya, kita akan mengingat tokoh yang paling berpengaruh terhadap listrik. Ya, artinya kalau ditanya pasti orang mengingat satu nama, namanya Thomas Alva Edison. Lalu tokoh-tokoh lain ada Oersted dan Faraday. Nama-nama mereka selalu muncul di pembahasan tentang tokoh-tokoh listrik. Oke, sekarang kita masuk ke konsep listrik dinamis. Listrik itu nanti kita bahas ada rangkaian seri, rangkaian paralel, ada daya listrik, ada generator, ada dinamo, ada sumber listrik. Nanti juga akan dibahas di selanjutnya. Oke. Nanti di sini kita lihat secara umum aliran arus listrik bersumber dari pembangkit listrik. Pernahkah kamu berpikir, jadi pembangkit listrik itu seperti generator, ya. Arus listrik itu dapat dihasilkan oleh baterai, aki, atau buah-buahan yang mengandung asam. Jadi kalau buah-buahan yang mengandung asam itu misalnya jeruk, ya, misalnya jeruk. Lalu buah apa lagi? Nanti kita bahas juga di materi berikutnya. Satu, arus listrik. Pernahkah lampu listrik di rumahmu atau ruang kelasmu, ketika kamu nyalakan lampu, ada yang satu saklar, satu lampu, atau satu saklar bisa menghidupkan 10 lampu. Di pembahasan itu nanti akan terjadi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Di SD juga kamu sudah pernah belajar tentang masalah ini. Oke. Berikutnya, kita masuk di, ya ini sebuah percobaan bisa dibuat. Ya, oke. Sekarang kita masuk di inti dari materinya. Inti materi itu yang mana? Inti materi itu ini bisa masing-masing dibuka bukunya di halaman 221 pada buku paket. Oke, sekarang begini. Pada rangkaian listrik tertutup, besar arus listrik yang mengalir pada rangkaian dapat ditentukan dengan menghitung besar muatan listrik yang mengalir pada rangkaian setiap detiknya. Hal ini karena besar arus listrik yang mengalir dalam satu rangkaian tertutup sebanding dengan besarnya muatan listrik yang mengalir pada setiap detik. Secara matematis, besar arus listrik ditulis sebagai berikut. I sama dengan Q per T. Dengan perincian, I sama dengan arus listrik, satuannya adalah ampere, sedangkan Q adalah muatan listrik, satuannya coulomb. Sedangkan T sama dengan waktu, satuannya sekon. Sebuah soal. Arus listrik sebesar 5 mA mengalir pada satu kelat menghantar selama 0,1 sekon. Pada soal itu disebut miliampere. Maka miliampere itu kita kita rubah menjadi ampere, 0,005 ampere. Maka T sama dengan 0,1 sekon, tadi rumusnya I sama dengan Q per T. Ya, maka yang ditanya adalah Q sama dengan I kali T. Berarti 0,0005 dikali 0,1 sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 4. B. Hantaran listrik. Kalau ditanya hantaran listrik, ada yang konduktor, ada yang isolator, ada yang semikonduktor. Ya, ini kita lihat misalnya ada beberapa alat. Kalau yang konduktor bisa logam, besi, sedangkan isolator karet, plastik. Oke, konduktor listrik. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menghantarkan listrik disebut dengan konduktor listrik.
Contoh konduktor listrik adalah tembaga, perak, dan emas. Meskipun perak dan emas merupakan konduktor yang sangat baik, tetapi harganya yang sangat mahal, maka tidak digunakan. Sekarang isolator listrik. Mengapa kabel listrik perlu dilapisi dengan plastik atau karet? Pemberian plastik atau karet sebagai pelapis kabel bertujuan agar kabel lebih aman digunakan. Yang ketiga, semikonduktor listrik. Bahan semikonduktor listrik adalah bahan-bahan yang jika berada pada suhu rendah bersifat sebagai isolator, sementara pada suhu tinggi bersifat sebagai konduktor. Contoh bahan semikonduktor adalah karbon, silikon, germanium. Pada bidang elektronika, bahan semikonduktor digunakan untuk membuat transistor yang dirangkai menjadi integrated circuit atau dengan IC. Oke. Sekali lagi kita akan lihat di sini hambatan jenis, ya, hambatan jenis. Satuannya adalah ohm dikali meter. Ada aluminium, ada tembaga, ada emas, besi konstantan, ada nikrom, ada platina, perak, ada karbon, ada germanium yang semikonduktor. Sedangkan isolator adalah kaca dan warsa. Berikutnya, hambatan itu dirumuskan dengan R sama dengan Rho dikali L per A. Dengan rincian, R sama dengan hambatan kawat, satuannya ohm. Sedangkan Rho, hambatan jenis kawat, satuannya ohm dikali meter. L sama dengan panjang kawat, satuannya meter. Sedangkan A, luas penampang kawat, meter persegi. 3. Rangkaian listrik. Ya. Tahukah kamu mengapa ada sebuah saklar yang dapat digunakan untuk menyalakan beberapa lampu sekaligus? Tetapi ada juga sebuah saklar yang hanya digunakan untuk menyalakan sebuah lampu saja. Ini bisa dibuat percobaan, tapi kalau percobaannya itu bisa dilakukan tatap muka. Karena ini berbahaya listrik. Ya, listrik berbahaya. Oke, kita coba lihat di sini. Rangkaian listrik itu terbagi menjadi dua. Ada rangkaian seri dan ada rangkaian paralel. Ya. Rangkaian seri apa bedanya? Pada rangkaian seri, ketika salah satu kabel terputus dari percabangan kabel, maka seluruhnya terputus. Sementara pada rangkaian paralel, jika ada salah satu kabel terputus, maka lampu tetap akan menyala. Berikutnya, kita masuk ke karakteristik rangkaian listrik. Ya, ada hukum Kirchhoff. Menurut hukum Kirchhoff, besar arus listrik yang masuk ke dalam titik cabang kawat penghantar nilainya sama dengan besar arus listrik yang keluar dari titik cabang kawat penghantar tersebut. Ini gambarnya ya. Secara matematis, pada setiap cabang berlaku adalah sigma yang masuk sama dengan sigma yang keluar. Berarti jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Rangkaian hambatan listrik. Pada suatu rangkaian listrik, hambatan listrik juga dapat dipasang secara seri dan paralel. Ini kita lihat rangkaian hambatan listrik secara seri. Ya, di gambarnya seperti ini. Tadi menurut hukum Ohm, P sama dengan I kali R. Ya. Jadi R1 dan R2 pada gambar ini adalah seri. Sedangkan yang paralel seperti ini gambarnya, rumusnya adalah 1 per RV ditambah, ya, 1 per itu sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Pada rangkaian seri sama dengan R1 tambah R2. Ini soalnya adalah rangkaian paralel, ini rangkaian seri, ini rangkaian paralel dan seri. Oke. Berikutnya rangkaian GGL dan hukum Ohm pada rangkaian tertutup. Ini pada tegangan jepit disimbolkan dengan I sama dengan E sama dengan R besar ditambah R kecil. Ya. R besar itu adalah gaya gerak listrik, satuannya volt. Sedangkan R kecil adalah hambatan dalam. Ini bedanya di situ nanti. Oke, berikutnya ini ada soal.
Sumber arus listrik. Listrik adalah energi, sehingga sesuai dengan hukum kekekalan energi, untuk menghasilkan energi listrik perlu adanya alat yang dapat mengubah energi lain menjadi energi listrik. Secara umum, sumber arus listrik terdiri atas dua jenis, yaitu sumber arus searah direct current dan sumber bolak-balik. Ya. Elemen volta baterai akumulator adalah sumber arus DC yang dihasilkan dari reaksi kimia, sehingga disebut juga sebagai elektrokimia. Lalu ada elemen primer dan elemen sekunder. Elemen primer adalah sebutan bagi sumber arus listrik yang tidak dapat diisi ulang ketika energinya habis. Contohnya seperti baterai kring dan elemen volta. Elemen sekunder adalah sebutan bagi sumber arus listrik yang dapat diisi ulang ketika energinya habis. Nah, ini kita bisa lihat sumber arus, elemen volta, proses perubahan yang terjadi dari energi kimia menjadi energi listrik. 6. Sumber-sumber energi listrik. Jadi sumber energi listrik itu ada dari matahari, dari angin, dari air, dan bioenergi. A. Energi matahari. Energi matahari merupakan sumber energi terbesar dan paling melimpah. Melalui penggunaan panel surya, energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, ini kalau sumber energi matahari menjadi energi listrik, maka polusi udara ya akan terkendalikan karena semua orang sudah tidak bergantung pada energi listrik yang berasal dari minyak. Nah, jadi energi yang diperoleh dari matahari bersinar terang akan disimpan dalam baterai agar dapat digunakan pada cuaca mendung bahkan malam hari. Penggunaan energi surya di Indonesia diterapkan dalam dua macam teknologi, yaitu teknologi energi surya termal dan energi surya fotovoltaik. Energi angin, kincir angin. Angin adalah salah satu contoh sumber energi alternatif yang dapat digunakan untuk membangkitkan energi listrik. Energi gerak yang dihasilkan oleh generator angin seperti kincir diubah oleh generator menjadi energi listrik. Berbeda dengan batu bara, gas, dan minyak bumi, kincir angin tidak menyebabkan polusi bagi lingkungan, sehingga kincir angin dipercaya ramah lingkungan. Oleh sebab itu, pada tahun 1930, pemerintah Amerika mulai menggunakan kincir angin sebagai sumber energi utamanya. Di daerah California, saat ini sudah ada 13.000 kincir angin yang digunakan memenuhi kebutuhan listrik hingga 1,5 dan 4 juta kilo kWh setiap tahunnya. Di Indonesia sudah ada. Indonesia telah membangun beberapa unit kincir angin di Yogyakarta dengan kapasitas masing-masing 80 kW kilowatt dan menargetkan pembangkit listrik tenaga baru yang mampu menghasilkan 250 MW pada tahun 2025. C. Energi air atau hydropower. Air yang mengalir dari hulu ke hilir, khususnya pada sungai-sungai yang deras, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Untuk membangkitkan energi listrik, arus air sungai tersebut dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin yang terhubung pada generator sehingga energi listrik dapat dihasilkan. Banyaknya sungai dan danau, air tawar membuat Indonesia membangun banyak pembangkit listrik tenaga air di seluruh wilayah Indonesia. Potensi tenaga air di seluruh Indonesia diperkirakan sebesar 75.684 megawatt. Tetapi yang sudah dimanfaatkan masih 100 megawatt dengan jumlah pembangkit sekitar 800 buah. Salah satu contoh PLTA yaitu PLTA Karangates yang ada di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. D. Bioenergi. Bioenergi adalah energi yang diperoleh oleh biomasa. Biomasa merupakan bahan organik yang berasal dari makhluk hidup, baik dari tumbuhan maupun hewan. Limbah dari budidaya pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan maupun perikanan juga dapat digunakan sebagai bahan bioenergi. Energi ini diperoleh dari biomasa yang dapat diubah menjadi energi listrik dengan cara mengubah biomasa menjadi bahan bakar nabati, misalnya etanol atau biodiesel, bahan bakar nabati. Selanjutnya digunakan sebagai bahan bakar generator
atau diesel yang menghasilkan listrik. Berikutnya transmisi energi listrik, ya. Ini transmisinya. Bisa kita lihat, transmisi listrik jarak jauh dilakukan dengan menaikkan tegangan listrik. Jika tegangan listrik untuk transmisi jarak jauh rendah, maka arus listriknya akan menjadi besar sehingga diperlukan kabel listrik. Yang besar dan banyak energi terbuang menjadi kalor saat listrik disalurkan dari PLN ke rumah-rumah. Namun dengan tegangan yang tinggi, arus listrik akan menjadi kecil sehingga kabel listrik yang dibutuhkan kecil dan tidak terlalu banyak energi yang terbuang. Agar tegangan listrik dari PLN dapat dinaikkan, maka diperlukan transformator step up. PLN memproduksi listrik dengan tegangan sebesar 10.000 volt, sehingga perlu dinaikkan menjadi sekitar sebesar transmisi energi listrik yang dengan tegangan sebesar ini dilakukan dengan menaikkan kabel pada gardu-gardu listrik yang tinggi agar aman bagi penduduk. Pada transmisi berikutnya digunakan transformator step down untuk menurunkan tegangan sehingga menjadi 220 volt, ya, sehingga dapat dilakukan langsung terdistribusi penduduk. B. Penggunaan energi listrik, upaya penghematan dan pencegahan bahaya penggunaannya. Jadi ada istilah pentingnya, ada lighting, emitting diode atau lampu LED, ada rekening listrik, dan korsleting. Penggunaan energi listrik lingkungan sekitar. Mengapa malam hari selalu identik dengan kegelapan? Karena bagian bumi akan mengalami malam apabila posisinya membelakangi matahari, sehingga tidak memperoleh cahaya matahari secara langsung. Bagian bumi yang mengalami malam hari hanya akan memperoleh cahaya dari bulan dan bintang. Sejak ditemukannya bola lampu oleh Thomas Alva Edison, ya, maka waktu yang dinanti-nantikan oleh manusia salah satu adalah keindahan lampu-lampu yang sekaligus menjadi hiasan di malam hari. Oke, berikutnya ini tentang rekening listrik. Rekening listrik nanti kita baca tentang daya. Daya itu rumusnya V sama dengan W per T. Sedangkan kalau dicari energi, W sama dengan V kali T. Nanti kita akan bahas pada pertemuan lagi bagaimana materi-materi berikutnya. Berikutnya, upaya penghematan listrik. Apa saja yang harus kita lakukan dalam penghematan listrik? Oke. Pertama adalah menggunakan lampu yang energinya lebih rendah. Kita sebut sekarang namanya lampu LED. 3. Pencegahan bahaya penggunaan listrik. Pertama, mencabut kabel dari stop kontak bila tidak menggunakan penerangan listrik. B. Menghindari air dengan kondisi tangan yang basah saat ingin menyambung atau melepas sambungan kabel dengan stop kontak. C. Tidak memegang lubang stop kontak. D. Selalu memperhatikan peringatan penggunaan listrik yang ada pada peralatan listrik. E. Memasang skring dengan benar untuk menghindari kebakaran dengan cara memutus arus pendek yang terjadi di rumah secara otomatis. Ya, ini sudah kita bahas. Listrik saat ini merupakan salah satu sumber energi terbesar yang dipakai oleh hampir seluruh manusia. Listrik menjadi kebutuhan utama di rumah tangga, kantor-kantor, gedung sekolah. Bahkan listrik juga mengalir di dalam tubuh kita. Listrik akan terus bergerak dari satu neuron ke neuron yang lain ketika otak bekerja. Beberapa jenis hewan juga memiliki kemampuan untuk listrik yang berperan sebagai alat penunjuk gerak dan ada pula yang berfungsi sebagai sistem pertahanan terhadap musuh. Oke, ini sudah. Nah, ini kesimpulannya, ada tokoh-tokoh ya, pada dinamis. Ada Charles Augustus Coulomb, hukum Coulomb, ada George ada Alessandro Volta, ada Michael Faraday, dan ada Gustav Robert Kirchhoff. Sebagai bahan rangkuman, arus listrik dapat dihasilkan oleh pembangkit listrik seperti generator, arus listrik baterai, aki, dan lain sebagainya.
Ya, bisa dibaca sendiri di rumah pada keterangan ini. Kalau tidak paham dengan materi ini bisa ditulis di kolom komentar. Ini baru bentuk materi. Pada pertemuan lain kita akan buat ini dalam bentuk menghitung dan dalam bentuk soal. Jika video ini bermanfaat bisa di-share kepada temanmu atau pada siapa saja. Ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siswa dimanapun kalian berada tetap sehat selalu dan tetap semangat walaupun di masa COVID-19 kita selalu belajar karena belajar itu tidak henti sampai kapanpun. Oke, sekarang kita masuk di materi bab yang kelima pada pelajaran IPA listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kemarin listrik statis, sekarang listrik dinamis. Ada pertanyaan begini. Pernahkah kamu mendengar istilah listrik? Apakah kamu juga pernah mendengar istilah teknologi? Apakah kamu mengetahui apa yang dimaksud dengan listrik? Oke, untuk bahas soal ini kita lihat di sini dulu. Listrik ada dua. Pertama ada yang statis, yang kedua ada dinamis. Barangkali kalau ditanya kita akan mengingat tokoh yang paling berpengaruh terhadap listrik, ya. Artinya kalau ditanya pasti orang mengingat satu nama, namanya Thomas Alva Edison. Lalu tokoh-tokoh lain ada Oersted dan Faraday. Nama-nama mereka selalu muncul di pembahasan tentang tokoh-tokoh listrik. Oke, sekarang kita masuk ke konsep listrik dinamis. Listrik itu nanti kita bahas ada rangkaian seri, rangkaian paralel, ada daya listrik, ada generator, ada dinamo, ada sumber listrik. Nanti juga akan dibahas di selanjutnya. Oke. Nanti di sini kita lihat secara umum aliran arus listrik bersumber dari pembangkit listrik. Pernahkah kamu berpikir, jadi pembangkit listrik itu seperti generator, ya. Arus listrik itu dapat dihasilkan oleh baterai, aki, atau buah-buahan yang mengandung asam. Jadi kalau buah-buahan yang mengandung asam itu misalnya jeruk, ya, misalnya jeruk. Lalu buah apa lagi? Nanti kita bahas juga di materi berikutnya. Satu, arus listrik. Pernahkah lampu listrik di rumahmu atau ruang kelasmu ketika kamu nyalakan lampu ada yang satu saklar, satu lampu, atau satu saklar bisa menghidupkan 10 lampu. Di pembahasan itu nanti akan terjadi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Di SD juga kamu sudah pernah belajar tentang masalah ini. Oke. Berikutnya kita masuk di, ya ini sebuah percobaan bisa dibuat. Ya. Oke, sekarang kita masuk di inti dari materinya. Inti materi itu yang mana? Inti materi itu ini bisa masing-masing dibuka bukunya di halaman 221 pada buku paket. Oke, sekarang begini. Pada rangkaian listrik tertutup, besar arus listrik yang mengalir pada rangkaian dapat ditentukan dengan menghitung besar muatan listrik yang mengalir pada rangkaian setiap detiknya. Hal ini karena besar arus listrik yang mengalir dalam satu rangkaian tertutup sebanding dengan besarnya muatan listrik yang mengalir pada setiap detik. Secara matematis, besar arus listrik ditulis sebagai berikut. I sama dengan Q per T. Dengan perincian, I sama dengan arus listrik, satuannya adalah ampere, sedangkan Q adalah muatan listrik, satuannya coulomb. Sedangkan T sama dengan waktu, satuannya sekon. Sebuah soal. Arus listrik sebesar 5 mA mengalir pada satu kawat penghantar selama 0,1 sekon. Pada soal itu disebut miliampere. Maka miliampere itu kita kita rubah menjadi ampere, 0,005 ampere. Maka T sama dengan 0,1 sekon, tadi rumusnya I sama dengan Q per T. Ya, maka yang ditanya adalah Q sama dengan I kali T. Berarti 0,005 dikali 0,1 sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 4. B. Hantaran listrik.
Kalau ditanya hantaran listrik, ada yang konduktor, ada yang isolator, ada yang semikonduktor, ya. Ini kita lihat misalnya ada beberapa alat. Kalau yang konduktor bisa logam, besi, sedangkan isolator karet, plastik. Oke, konduktor listrik. Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk mengantarkan listrik disebut dengan konduktor listrik. Contoh konduktor listrik adalah tembaga, perak, dan emas. Meskipun perak dan emas merupakan konduktor yang sangat baik, tetapi harganya yang sangat mahal, maka tidak digunakan. Sekarang isolator listrik. Mengapa kabel listrik perlu dilapisi dengan plastik atau karet? Pemberian plastik atau karet sebagai pelapis kabel bertujuan agar kabel lebih aman digunakan. Yang ketiga, semikonduktor listrik. Bahan semikonduktor listrik adalah bahan-bahan yang jika berada pada suhu rendah bersifat sebagai isolator, sementara pada suhu tinggi bersifat sebagai konduktor. Contoh bahan semikonduktor adalah karbon, silikon, germanium. Pada bidang elektronika, bahan semikonduktor digunakan untuk membuat transistor yang dirangkai menjadi integrated circuit atau dengan IC. Oke. Sekali lagi kita akan lihat di sini hambatan jenis, ya, hambatan jenis. Satuannya adalah ohm dikali meter. Ada aluminium, ada tembaga, ada emas, besi konstantan, ada nikrom, ada platina, perak, ada karbon, ada germanium yang semikonduktor, sedangkan isolator adalah kaca dan warsa. Berikutnya, hambatan itu dirumuskan dengan R sama dengan Rho dikali L per A. Dengan rincian, R sama dengan hambatan kawat, satuannya ohm, sedangkan Rho, hambatan jenis kawat, satuannya ohm dikali meter. L sama dengan panjang kawat, satuannya meter, sedangkan A luas penampang kawat, meter persegi. 3. Rangkaian listrik. Ya. Tahukah kamu mengapa ada sebuah saklar yang dapat digunakan untuk menyalakan beberapa lampu sekaligus? Tetapi ada juga sebuah saklar yang hanya digunakan untuk menyalakan sebuah lampu saja. Ini bisa dibuat percobaan, tapi kalau percobaannya itu bisa dilakukan tatap muka, karena ini berbahaya listrik. Ya, listrik berbahaya. Oke, kita coba lihat di sini. Rangkaian listrik itu terbagi menjadi dua. Ada rangkaian seri dan ada rangkaian paralel. Ya, rangkaian seri apa bedanya? Pada rangkaian seri, ketika salah satu kabel terputus dari percabangan kabel, maka seluruhnya terputus. Sementara pada rangkaian paralel, jika ada salah satu kabel terputus, maka lampu tetap akan menyala. Berikutnya, kita masuk ke karakteristik rangkaian listrik. Ya, ada hukum Kirchhoff. Menurut hukum Kirchhoff, besar arus listrik yang masuk ke dalam titik cabang kawat menghantar nilainya sama dengan besar arus listrik yang keluar dari titik cabang kawat pengantar tersebut. Ini gambarnya ya. Secara matematis, pada setiap cabang berlaku adalah sigma yang masuk sama dengan sigma yang keluar. Berarti jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Rangkaian hambatan listrik. Pada suatu rangkaian listrik, hambatan listrik juga dapat dipasang secara seri dan paralel. Ini kita lihat rangkaian hambatan listrik secara seri. Ya, di gambarnya seperti ini. Tadi menurut hukum Ohm, P sama dengan I kali R. Ya. Jadi R1 dan R2 pada gambar ini adalah seri. Sedangkan yang paralel seperti ini gambarnya, rumusnya adalah 1 per RV ditambah, ya, 1 per itu sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Pada rangkaian seri sama dengan R1 tambah R2. Ini soalnya adalah rangkaian paralel, ini rangkaian seri,
Ini rangkaian paralel dan seri. Oke. Berikutnya rangkaian GGL dan hukum Ohm pada rangkaian tertutup. Ini pada tegangan jepit disimbolkan dengan I sama dengan E sama dengan R besar ditambah R kecil. Ya. R besar itu adalah gaya gerak listrik, satuannya volt, sedangkan R kecil adalah hambatan dalam. Jadi bedanya di situ nanti. Oke, berikutnya ini ada soal sumber arus listrik. Listrik adalah energi, sehingga sesuai dengan hukum kekekalan energi, untuk menghasilkan energi listrik perlu adanya alat yang dapat mengubah energi lain menjadi energi listrik. Secara umum, sumber arus listrik terdiri atas dua jenis, yaitu sumber arus searah direct current dan sumber bolak-balik. Ya. Elemen volta baterai akumulator adalah sumber arus DC yang dihasilkan dari reaksi kimia, sehingga disebut juga sebagai elektrokimia. Lalu ada elemen primer dan elemen sekunder. Elemen primer adalah sebutan bagi sumber arus listrik yang tidak dapat diisi ulang ketika energinya habis. Contohnya seperti baterai kring dan elemen volta. Elemen sekunder adalah sebutan bagi sumber arus listrik yang dapat diisi ulang ketika energinya habis. Nah, ini kita bisa lihat sumber arus, elemen volta, proses perubahan yang terjadi dari energi kimia menjadi energi listrik. 6. Sumber-sumber energi listrik. Jadi sumber energi listrik itu ada dari matahari, dari angin, dari air, dan bioenergi. A. Energi matahari. Energi matahari merupakan sumber energi terbesar dan paling melimpah. Melalui penggunaan panel surya, energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, ini kalau sumber energi matahari menjadi energi listrik, maka polusi udara ya akan terkendalikan karena semua orang sudah tidak bergantung pada energi listrik yang berasal dari minyak. Nah, jadi energi yang diperoleh dari matahari bersinar terang akan disimpan dalam baterai akan dapat digunakan pada cuaca mendung bahkan malam hari. Penggunaan energi surya di Indonesia diterapkan dalam dua macam teknologi, yaitu teknologi energi surya termal dan energi surya fotovoltaik. Energi angin, kincir angin. Angin adalah salah satu contoh sumber energi alternatif yang dapat digunakan untuk membangkitkan energi listrik. Energi gerak yang dihasilkan oleh generator angin seperti kincir diubah oleh generator menjadi energi listrik. Berbeda dengan batu bara, gas, dan minyak bumi, kincir angin tidak menyebabkan polusi bagi lingkungan, sehingga kincir angin dipercaya ramah lingkungan. Oleh sebab itu, pada tahun 1930, pemerintah Amerika mulai menggunakan kincir angin sebagai sumber energi utamanya. Di daerah California, saat ini sudah ada 13.000 kincir angin yang digunakan memenuhi kebutuhan listrik hingga 1,5 dan 4 juta kilo kWh setiap tahunnya. Di Indonesia sudah ada. Indonesia telah membangun beberapa unit kincir angin di Yogyakarta dengan kapasitas masing-masing 80 kW kilowatt dan menargetkan pembangkit listrik tenaga baru yang mampu menghasilkan 250 MW pada tahun 2025. C. Energi air atau hydropower. Air yang mengalir dari hulu ke hilir, khususnya pada sungai-sungai yang deras, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Untuk membangkitkan energi listrik, arus air sungai tersebut dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin yang terhubung pada generator sehingga energi listrik dapat dihasilkan. Banyaknya sungai dan danau air tawar membuat Indonesia membangun banyak pembangkit listrik tenaga air di seluruh wilayah Indonesia. Potensi tenaga air di seluruh Indonesia diperkirakan sebesar 75.684 megawatt. Tetapi yang sudah dimanfaatkan masih 100 megawatt dengan jumlah pembangkit sekitar 800 buah. Salah satu contoh PLTA yaitu PLTA Karangates yang ada di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
D. Bioenergi. Bioenergi adalah energi yang diperoleh oleh biomasa. Biomasa merupakan bahan organik yang berasal dari makhluk hidup, baik dari tumbuhan maupun hewan. Limbah dari budidaya pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan maupun perikanan juga dapat digunakan sebagai bahan bioenergi. Energi ini diperoleh dari biomasa yang dapat diubah menjadi energi listrik dengan cara mengubah biomasa menjadi bahan bakar nabati. Misalnya etanol atau biodiesel, bahan bakar nabati. Selanjutnya digunakan sebagai bahan bakar generator atau diesel yang menghasilkan listrik. Berikutnya transmisi energi listrik. Ya, ini transmisinya. Bisa kita lihat, transmisi listrik jarak jauh dilakukan dengan menaikkan tegangan listrik. Jika tegangan listrik untuk transmisi jarak jauh rendah, maka arus listriknya akan menjadi besar sehingga diperlukan kabel listrik. Yang besar dan banyak energi terbuang menjadi kalor saat listrik disalurkan dari PLN ke rumah-rumah. Namun dengan tegangan yang tinggi, arus listrik akan menjadi kecil sehingga kabel listrik yang dibutuhkan kecil dan tidak terlalu banyak energi yang terbuang. Agar tegangan listrik dari PLN dapat dinaikkan, maka diperlukan transformator step up. PLN memproduksi listrik dengan tegangan sebesar 10.000 volt, sehingga perlu dinaikkan menjadi sekitar sebesar transmisi energi listrik yang dengan tegangan sebesar ini dilakukan dengan menaikkan kabel pada gardu-gardu listrik yang tinggi agar aman bagi penduduk. Pada transmisi berikutnya digunakan transformator step down untuk menurunkan tegangan sehingga menjadi 220 volt, ya, sehingga dapat dilakukan langsung terdistribusi penduduk. B. Penggunaan energi listrik upaya penghematan dan pencegahan bahaya penggunaannya. Jadi ada istilah pentingnya, ada lighting, emitting diode atau lampu LED, ada rekening listrik, dan korsleting. Penggunaan energi listrik lingkungan sekitar. Mengapa malam hari selalu identik dengan kegelapan? Karena bagian bumi akan mengalami malam apabila posisinya membelakangi matahari, sehingga tidak memperoleh cahaya matahari secara langsung. Bagian bumi yang mengalami malam hari hanya akan memperoleh cahaya dari bulan dan bintang. Sejak ditemukannya bola lampu oleh Thomas Alva Edison, ya, maka waktu yang dinanti-nantikan oleh manusia salah satu adalah keindahan lampu-lampu yang sekaligus menjadi hiasan di malam hari. Oke, berikutnya ini tentang rekening listrik. Rekening listrik nanti kita baca tentang daya. Daya itu rumusnya V sama dengan W per T. Sedangkan kalau dicari energi, W sama dengan V kali T. Nanti kita akan bahas pada pertemuan lagi bagaimana materi-materi berikutnya. Berikutnya, upaya penghematan listrik. Apa saja yang harus kita lakukan dalam penghematan listrik? Oke. Pertama adalah menggunakan lampu yang energinya lebih rendah. Kita sebut sekarang namanya lampu LED. 3. Pencegahan bahaya penggunaan listrik. Pertama, mencabut kabel dari stop kontak bila tidak menggunakan penerangan listrik. B. Menghindari air dengan kondisi tangan yang basah saat ingin menyambung atau melepas sambungan kabel dengan stop kontak. C. Tidak memegang lubang stop kontak. D. Selalu memperhatikan peringatan penggunaan listrik yang ada pada peralatan listrik. E. Memasang sekring dengan benar untuk menghindari kebakaran dengan cara memutus arus pendek yang terjadi di rumah secara otomatis. Ya, ini sudah kita bahas. Listrik saat ini merupakan salah satu sumber energi terbesar yang dipakai oleh hampir seluruh manusia. Listrik menjadi kebutuhan utama di rumah tangga, kantor-kantor, gedung sekolah. Bahkan listrik juga mengalir di dalam tubuh kita. Listrik akan terus bergerak dari satu neuron ke neuron yang lain ketika otak bekerja. Beberapa jenis hewan juga memiliki kemampuan untuk listrik yang berperan sebagai alat penunjuk gerak dan ada pula yang berfungsi sebagai sistem pertahanan terhadap musuh. Oke, ini sudah.
Nah, ini kesimpulannya ada tokoh-tokoh ya dinamis, ada Charles Augustus Kolom, hukum Kolom, ada George ada Alessandro Volta, ada Michael Faraday, dan ada Gustav Robert Kirchhoff. Sebagai bahan rangkuman, arus listrik dapat dihasilkan oleh pembangkit listrik seperti generator, arus listrik baterai, aki, dan lain sebagainya. Ya, bisa dibaca sendiri di rumah pada keterangan ini. Kalau tidak paham dengan materi ini bisa ditulis di kolom komentar. Ini baru bentuk materi. Pada pertemuan lain kita akan buat ini dalam bentuk menghitung dan dalam bentuk soal. Jika video ini bermanfaat bisa di-share kepada temanmu atau kepada siapa saja. Ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.